boleh katakan saya pinjam kata syiar ya, artinya melakukan pekabaran Injil ya, itu sampai ke daerah-daerah pelosok, pedalaman Papua, kemudian ke pedalaman Sulawesi ya, kemudian ke daerah Kalimantan. Saat ini di dalam ketika sudah Islam ya, sebagai seorang muslimah, alhamdulillah tetap melakukan kegiatan dakwah. Dakwah daerah-daerah pelosok. Memang saya mengkhususkan diri dakwah kepada orang-orang non-muslim, menyampaikan Islam kepada orang-orang non-muslim, tapi mengkhususkan diri lagi lebih kepada daerah-daerah pelosok. Inna ad-dina 'indallahil Islam. Kalau background keluarga Bunda banyak dari pendeta juga kan ya Bun ya? Iya, banyak yang dari pendeta. Ya, tetap saya doakan semoga kelak saya bisa bertemu dengan mereka ya. Kita bisa saling ngobrol yang dimana saling sharing ya, dari hati ke hati. Apalagi saya bisa menyampaikan kenapa saya masuk Islam, alasan-alasannya itu tanpa ada kebencian. Dalam artian sekarang masih lost contact? Ya, masih lost contact. Insya Allah. Respon keluarga saat tahu respon pertama, ya. Respon seperti keluarga. Biasa, respon pasti ada rasa kaget ya, kemudian shock ya, kemudian rasa tidak suka. Tapi akhirnya ada juga keluarga, ya memang kalau Nevi kamu ingin memilih jalan Islam, silahkan kamu memeluk agama Islam, tentunya dengan sangat baik gitu. Itu pesan ada salah satu tante saya, alhamdulillah dia bilang kalau memang kamu sudah mantap memilih Islam, ya jalani Islam itu secara baik. Artinya secara kafah kalau kita ya, sungguh-sungguh di dalamnya. Ya saya anggap itu sebuah doa. Saya berterima kasih. Maksudnya ada keluarga saya yang akhirnya bisa mengerti, mensupport, tapi saat ini memang saya sedang lost contact dengan mereka. Mudah-mudahan atas izin Allah, mungkin lewat channel ini juga ada yang bisa mendengar. Saya rindu banget sama keluarga saya. Masya Allah. Mudah-mudahan keluarga di mana Bun? Oh, tersebar, ada di Makassar, di Surabaya, adik saya di Surabaya, ya, ada di Manado juga. Orang tua? Dua-duanya udah meninggal. Jadi saya dan adik saya ini sudah yatim piatu ya. Adik saya di Surabaya, ya mudah-mudahan atas izin Allah bisa bertemu dengan beliau. Sekali lagi saya katakan bahwa kita ini hamba Allah hanya bisa menyampaikan Islam, tapi tidak bisa memasukkan seseorang ke dalam Islam. Betul. Nah, karena itu kita hak prerogatif Allah ya, hak prerogatif Allah, kita nggak boleh ambil ranahnya Allah gitu. Jadi mungkin di luar sana mereka berpikir ya mungkin yang kayak saya gitu atau teman-teman mu'alaf lain, mungkin nanti kalau bertemu keluarga ada hasrat ingin memasukkan ke dalam Islam, itu salah. Karena kami tak punya kuasa untuk memasukkan siapa saja ke dalam Islam. Nabi Muhammad SAW aja nggak bisa mengislamkan pamannya kan, karena memang hidayah itu milik hak prerogatif Allah. Tugas kita cuma menyampaikan. Perkara mereka mau terima atau tidak itu bukan urusan kita gitu. Itu biarlah urusan yang bersangkutan dengan Tuhan. Ketika Bunda masih menjabat sebagai pendeta, fasilitas tuh pasti ada ya Bun? Fasilitas, kemewahan, biasanya ketika sudah kembali ke fitrah, menjadi muslim itu ujiannya luar biasa ya. Oh, semua orang pasti diuji, semua orang. Jadi artinya mau dia saat itu Islam ataupun tidak, selama hidup di dunia ini pasti dapat uji. Tapi mungkin ujian kasih sayang Allah itu kepada para mu'alaf, artinya yang baru memeluk agama Islam, tentu saya anggap itu sebagai ujian kasih sayang. Untuk apa? Untuk meningkatkan ketakwaan dan keimanan lagi. Nah, barang siapa yang lulus dari ujian itu, tentu dia akan merasa bahwa aduh ya Allah,
betapa sayangnya Allah sama saya ya. Betul. Alhamdulillah saya diuji Iya. dengan mungkin kesulitan, ya kelaparan, ya mungkin kehausan, nggak punya tempat tinggal, ketakutan, ya hal-hal Dibuang seperti gitu dari sama keluarga. Yang lebih banyak itu saya rasa ini kalau saya coba berempati dengan teman-teman mu'alaf itu lebih banyak mungkin merasakan diusir dari atau kehilangan keluarga. Saya juga merasakan seperti itu, tetapi alhamdulillah saya selalu mempush diri saya bahwa ujian itu nggak akan lama, kayak gitu. Artinya kan kita boleh memilih antara menyerah pada ujian itu atau ingin berhasil melewati proses ujian itu, dan saya memilih untuk bisa berproses dan berhasil menjalani ujian-ujian itu, tentunya sambil meminta, ya Allah semoga saya ketika selesai dari ujian ini ketakwaan saya makin kuat lagi kepada Allah, seperti itu. Masya Allah. Ini penting nih buat para mu'alaf juga, karena banyak fitnah-fitnah yang muncul bahwa nanti kamu kalau masuk Islam pasti hidup kamu susah, nanti kamu kalau masuk Islam pasti menderita gitu. Terus qadarullah ketika dia masuk Islam dan dia dapat ujian, tuh kan apa gue bilang, kamu masuk Islam sih. Nah, padahal ujian itu mau dia Kristen, mau dia Islam, ya ujian itu pasti ada. Tapi harga yang ketika kita menjadi Muslim, ya harus ada harga yang kita bayar untuk mendapatkan yang lebih berharga gitu ya, itu hidayah. Beriman ya, sebelum Allah mengujinya. Iya, Surat betul. Al-Baqarah. Dan iman Islam itu di atas segala-galanya ya, Bun. Iya. Ya seperti emas aja lah, kalau menjadi sesuatu yang mulia, yang bernilai tinggi, kan harus ditempa. Betul, dibakar emas kan, dulu. Dibakar, dipukul kan, ya pokoknya mengalami sesuatu yang tidak mengenakan sampai akhirnya menjadi barang yang bernilai tinggi. Iya, seperti betul. itu. Sama dengan kualitas hidup juga. Orang yang punya, tentunya yang berproses dengan ujian yang dia bisa lalui dengan bijaksana, dengan hati sabar, artinya ikhlas gitu ya. Ya insya Allah dia akan menjadi pribadi yang mulia, menjadi pribadi yang kuat, menjadi pribadi yang mungkin lebih sabar dan lebih bijaksana. Dan Allah tidak memberikan ujian sesuai melebihi kemampuan dia. Nah, ini untuk para mu'alaf yang baru atau yang masih goyang. Nah, ini lumayan menguatkan bahwa ya ujian itu memang Allah kasih sesuai dengan batas kemampuan kita. Dan jangan merasa beriman kalau belum diuji. Itu ya, Bun ya. Saya pesan juga kepada ya saudara-saudaraku ya yang saat ini baru memeluk agama Islam ya. Yang mu'alaf tentunya sabar itu karena semua ujian-ujian itu ada masanya, ada tidak seterusnya kita akan mengalami ujian. Kan ada di surat bersama kesulitan ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Jadi ada kesulitan tapi bersamaan itu juga bersandingan. Ya, bersandingan ada kan? Di mana ada kesulitan, di situ ada kemudahan, bukan sesudah kesulitan ada kemudahan. Bersanding bersama-sama, tinggal mindset aja sebenarnya. Betul. Mindset itu yang memang berperan penting. Kalau mindset kita udah merasa gagal, kemudian kita mengiyakan apa statement orang bahwa itu kan setelah kamu gini, akhirnya kamu begitu gitu. Nah, itu pasti memang kena ke mental kita. Tapi kalau mindset kita ubah bahwa tidak, ini hanya akan sementara dan semoga ujian ini menguatkan saya lagi, seperti itu. Tapi pesan saya juga kepada saudara-saudaraku yang muslim, tolong bahwa banyak mu'alaf yang memang butuh untuk dirinya dipegang, disupport ya, kemudian dibantu untuk bukan masalah ilmu saja, tapi mungkin saat itu dia merasa galau, mungkin harus berpisah dari keluarganya, itu berat sekali memang. Berat sekali, dia harus berpisah dari kedua orang tua, itu bukan perkara ringan. Betul. Nah, maka sesama muslim ketika kita belajar sirah kan kita lihat ya kaum muhajirin ketika datang ke Madinah disambut oleh Ansor,
kemudian dipersaudarakan, bagaimana saudara mereka itu kan kuat sekali, dikasih pekerjaan, bahkan dikasih anaknya untuk dinikahi mungkin sama kaum muhajirin gitu. Artinya dipersaudarakan, ini yang penting sekali. Karena kadang-kadang saya melihat bahwa mu'alaf ini, mohon maaf ya, seringkali ketika dia syahadat di shoot ya, kemudian di share, disebarkan. Kadang kita nggak memperhatikan apakah ini orang ini akan aman apa tidak begitu ketika dirinya yang bersyahadat ini kemudian kita share kemana-mana, kita nggak dampingi, kita nggak support dia, kita nggak jadikan diri kita teman untuk dia. Seringkali saya katakan kalau ada yang bersyahadat itu tawarkan, maksudnya saya nggak tahu kamu butuh apa dari saya, tapi ini nomor telepon saya. Kalau kamu butuh apa-apa, tolong telepon saya. Saya adalah sekarang ini saya adalah saudaramu. Harusnya begitu. Seharusnya. Jadi artinya dipersaudarakan. Karena mu'alaf ini betul-betul dia akan keluar sendiri, dan kalau dia tidak merasa tangguh untuk menjalani ujian itu, dia akan bisa berpikir untuk balik lagi. Gitu. Dan untuk itu pesan untuk saudara-saudara muslim ya, karena saudara seakidah hubungannya lebih kuat daripada sedarah. Jadi untuk teman-teman muslim di luar yang ketemu mu'alaf atau kenal dengan mu'alaf dimanapun berada, dirangkul. Karena barangkali mereka membutuhkan kita. Ya Bun ya. Dan untuk para mu'alaf, cari circle juga ya. Circle pertemanan, itu penting ya Bun ya, untuk saling menguatkan ya. Iya. Karena tongkat estafet dakwah Islam berikutnya itu salah satunya ada di tangan mu'alaf. Jadi mu'alaf ini belajarlah agama dengan baik, karena semua hamba Allah ya, termasuk kita yang mu'alaf ini dibebankan dakwah. Paling tidak kalau mu'alaf ini kan tentu masih banyak keluarganya yang belum tahu tentang Islam ya. Kita punya andil di dalam itu untuk menyampaikan Islam. Kalaupun saudara kita masih benci, masih itu wajar ya. Masih marah, masih apa, itu wajar. Tapi jangan sampai keinginan kita untuk jangan sampai kita tidak punya keinginan untuk menyampaikan Islam kepada mereka. Itu yang saya juga menyadari. Saya ini nasihat tuh diri saya sendiri juga. Sedikit dong Bun, pengalaman dulu waktu masih Kristen tuh gimana ya? Dakwah ya. Ya dulu kan sama ya, dakwah tapi di Kristen. Itu sejauh apa sih Bun? Oh ya, alhamdulillah. Jadi saya bersyukur sekali bahwa kehidupan saya ini benar-benar kehidupan yang dinamis. Artinya ketika menjadi seorang pendeta itu tidak hanya di jemaat saja, tapi alhamdulillah ya, melalui Lembaga Alkitab Indonesia menyampaikan, boleh katakan saya pinjam kata syiar ya, artinya melakukan pekabaran Injil ya, itu sampai ke daerah-daerah pelosok. Jadi ke daerah-daerah pedalaman ya, pedalaman Papua, kemudian ke pedalaman Sulawesi ya, kemudian ke daerah Kalimantan. Usia berapa itu Bun? Saya waktu pertama sekali untuk menjadi seorang pendeta itu kan vikaris itu usia 24 tahun. Kemudian itu 5 tahun ya di pedalaman Papua, pedalaman Jayapura di Kecamatan Nimboran. Ustadz Fadlan tahu itu karena sempat Ustadz Fadlan juga di Kecamatan Nimboran waktu saya masih menjabat pendeta itu. Kemudian di Lembaga Alkitab Indonesia setelah 5 tahun ya, berarti usia-usia 27 tahun, 27 sampai 30-an lah, 39 lah, saya masih aktif untuk ke daerah-daerah pelosok gitu ya. Jadi, berarti ke Papua tuh nggak sekali dua kali ya Bun? Oh ya, memang Papua, saya kan juga besar Papua ya. Tapi kemudian karena saya juga berasal dari Sinode Gereja Kristen Papua ya, Injili Papua ya. Otomatis Papua itu tempat kerja saya gitu. Ya rumah kedua lah ya. Seperti itu. Jadi ya dulunya seperti itu. Jadi lebih banyak untuk berkegiatan ke daerah-daerah pelosok ya. Untuk melakukan kegiatan misi agama
Ya sekarang ketika Islam kan tak jauh beda. Nah itu sekarang itu luar biasa giroh Bunda ketika di Kristen ya sampai ke pelosok. Nah sekarang ketika udah jadi Muslim, apa nih yang Bunda lakukan untuk ibaratnya gini, ya Allah dulu kok sampai segitunya ya. Nah sekarang nih harus nih dibayar nih. Apa yang udah Bunda lakukan gitu? Artinya tak ada bedanya dalam artian saat ini di dalam ketika sudah Islam ya sebagai seorang muslimah, alhamdulillah tetap melakukan kegiatan dakwah, dakwah daerah-daerah pelosok. Memang saya mengkhususkan diri dakwah kepada orang-orang non-muslim, menyampaikan Islam kepada orang-orang non-muslim, tapi mengkhususkan diri lagi lebih kepada daerah-daerah pelosok. Jadi daerah-daerah yang jauh lebih menantang ya. Betul. Hanya bedanya kalau di Kristen itu kan banyak ya yang perempuan yang kemudian ambil bagian gitu untuk kegiatan penginjilan ke daerah pelosok. Nah kalau Muslim kayaknya kalau perempuan sedikit nih. Betul. Saya melihat dia karena lebih banyak yang ikhwan ya, yang laki-laki yang melakukan kegiatan dakwah ke daerah pelosok. Tapi ya karena mungkin sejak muda mental saya sudah tertempa seperti itu, jadi ketika saat ini sudah masuk Islam, kemudian umurnya juga mungkin sudah tidak muda lagi saya. Insya Allah saat ini saya usianya 48 tahun, Insya Allah tahun ini, dan masih juga terus dakwah gitu. Terus menyampaikan dakwah Islam sampai ke daerah-daerah pelosok. Masya Allah. Memang terlihat seperti saya sendiri yang perempuan gitu ya, karena memang jarang sekali kalau di itu ya perbedaannya saja itu. Luar biasa ya. Jadi bisa jadi dulu Bunda waktu di Kristen ya memang itulah cara Allah untuk mempersiapkan gitu ya. Bunda untuk saat ini menjadi turun dakwah di pelosok-pelosok. Alhamdulillah. Nah, di pelosok itu Bunda bilang tantangannya lebih berat tuh, tantangannya seperti apa sih Bun? Di pelosok? Tantangan kan fisik ya terutama ya. Kita menjangkau satu daerah itu harus tidak dengan mudah dan nyaman tentunya ya. Contohnya apa ya? Oke, contohnya salah satu lokasi lah ya di daerah Sulawesi Tengah ya. Nah, di sana itu kan ya dengan dari Jakarta untuk sampai ke Sulawesi Tengah gitu, mungkin saya nggak usah sebut tempatnya. Itu kan harus dengan pesawat 3,5 jam. Kemudian untuk sampai ke lokasi tersebut, ke kecamatannya, dari kota harus sampai ke kecamatan 12 jam. Masya Allah. Dengan perjalanan yang bukan ringan, perjalanan yang lumayan berat karena jalanannya itu kebanyakan jalanan rusak dan berbelok-belok. Seperti itu. Orang kalau nggak kuat fisik biasanya muntah. Nah, seperti itu. Nah itu 12 jam. Udah sampai belum? Kita masih harus naik motor ya. Karena nggak bisa naik ini kendaraan mobil, nggak bisa. Pilihannya cuma dua, jalan kaki atau naik motor. Wow, bisa dibayangkan itu jalannya tuh. Iya, aksesnya udah terbayang nih kalau nggak bisa mobil, hanya motor dan rusak pula. Sebelahnya jurang kan? Nah, kayak gitu. Ya Allah. Itu hanya bisa kalau dengan motor itu saat panas. Kalau cuaca hujan nggak bisa. Itu merangkak, kita harus naik jalan kaki. Nah, itu harus dengan motor 20 kilo lagi ke atas. Allahu Akbar. Itu ada 7 dusun mu'alaf yang kita bersamai. 7 dusun itu tadinya Kristen? Ya, tadinya beragama bukan Kristen saja. Bukan Kristen saja, punya di luar Islam lah. Iya, dan akhirnya Islam, bersyahadat. Nah, kemudian kita bina mereka gitu ya. Kemudian disupport dengan mungkin selain membekali mereka secara ilmu agama, kemudian membekali ekonomi gitu ya, pendidikan ya untuk anak-anak mereka kan penting sekali. Nah jadinya itu yang sudah fisik harus kuat ya, mental kuat. Ya. Sudah itu kita harus bertemu dengan orang yang kita tak paham bahasanya. Betul. Jadi memang beberapa ya ikut saya memang agak kapok artinya. Nah, setelah itu terutama perempuan ya. Jadi saya kalau mengkader perempuan ini agak berat karena untuk dakwah-dakwah seperti itu memang sepertinya harus laki-laki. Itu saja saya lihat perbedaannya sih. Dan Bunda menjalani itu. Udah berapa pelosok Bun yang didatengin?
Alhamdulillah sejak 2017 ya saya mulai. Nah, jadi saya sambil kuliah di Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Al-Hikmah Jakarta Selatan, udah sambil langsung dijerumuskan tanda kutip sama Ustadz Insan Mokoginta untuk dakwah gitu ya. Dijerumuskan ke hal yang baik ya Bu. Dijerumuskan ke hal yang baik maksudnya. Alhamdulillah beliau begitu yakin gitu bahwa saya mampu gitu ya. Ayo Mbak Nevi, kamu tuh mampu pasti gitu. Jadi kalau saya sudah mulai ngeluh-ngeluh, ini saya kan baru belajar gini, enggak kamu mampu gitu. Jadi di-push terus. Nah, lama-lama akhirnya ya jadi biasa gitu ya. Aduh, ya sudah dari 2017 5 tahun. Ya, ada 5 tempat ya. Karena saya kalau setiap kali datang ke sana itu saya nggak sekali datang, berkali-kali, bahkan bisa sampai 7 kali. Karena memang mereka butuh dikawal terus ya Bu. Kawal sampai mereka nanti akhirnya ada dai lokal yang bisa meneruskan dakwah Islam di sana. Lalu saya memilih daerah lain lagi. Jadi artinya gini, selalu bilang sama mu'alaf bahwa kita itu Islam itu cinta damai. Artinya kita lebih mengutamakan bahwa menyampaikan dakwah itu dengan bil hikmah. Artinya dengan kelemah lembutan, dengan kesabaran gitu ya. Kalaupun kita mungkin diburuk sangka sama saudara-saudara kita yang belum Islam, itu kita anggap sebagai suatu motivasi untuk terus kita berbuat baik. Karena orang untuk berbuat sesuatu kebaikan kan perlu ada motivasi, perlu ada alasan ya. Kalau kita nggak diuji dengan hal-hal seperti itu kan mungkin kita kurang motivasi ya. Jadikan itu booster ya. Itu jadikan itu booster suplemen saja. Kekuatan gitu. Itu, seperti itu, Masya Allah. Masya Allah. Aduh luar biasa ya Bunda nih. Dulu mantan pendeta yang benar sampai pelosok untuk berdakwah, dan sekarang beliau sama seorang perempuan yang luar biasa. Nah, Bun, tentang mu'alaf. Mu'alaf apalagi kalau saya membayangkan satu dusun gitu ya. Terus bersyahadat. Setelah itu Bunda tinggal. Nah, mereka gimana ketika ditinggal? Nah, memang itu harus dirancang model dakwahnya itu punya 3 ring. Ya, artinya begini, ada ring pertama itu membuka lahan dakwah, yang seperti saya lakukan, itu membuka lahan dakwah. Artinya setelah banyak yang bersyahadat, kita kan tentu kerjasama dengan lembaga-lembaga dakwah lokal. Nah, kemudian kita titipkan, gitu ya. Tapi tetap kita akan datangi juga. Tapi kan tidak mungkin bertahun-tahun kita di situ. Kita pasti ada urusan, kayak saya masih harus menyelesaikan kuliah. Betul. Kan. Nah, jadi nggak mungkin standby di stay paling di lama situ. itu 15 hari saya di satu lokasi. Paling lama 15 hari, paling cepat 7 hari. Artinya saya nggak bisa, maksudnya cepat-cepat hanya 1-2 hari nggak bisa. Harus lama di situ. Jadi di situ kita bina, lalu ketika mereka sudah selesai syahadat, harus ada ring 2 nih. Ring 2 yang membersamai, membantu mereka belajar agama, bantu ekonomi mereka. Makanya turun itu bukan hanya sekedar ustadz-ustadz yang ngajar Iqra, ajar akidah, tapi harus ada orang-orang seperti entrepreneur, ya. Mereka ada yang mungkin memberikan contoh di salah satu tempat di Sulawesi Tengah itu bibit untuk tanaman gitu ya. Untuk mereka bisa membuat kebun yang lebih bagus lagi, diajar cara bertanam, bercocok tanam, hasil memanennya bagaimana, kemudian kita membantu untuk link penjualan. Nah, sampai sudah begitu, mu'alaf ini harus punya target. Targetnya apa? Targetnya ada beberapa orang pilihan yang kemudian dilatih menjadi dai. Nah, ring 3 ini kita serahkan kepada mu'alaf yang sudah terlatih menjadi dai. Dialah yang ring ketiga. Dia yang akan menjaga, dia akan menjadi dai di tempatnya sendiri, dan dia akan menyebarkan Islam. Tentunya dengan bahasa yang dia pahami tentunya. Betul. Kan kita kan pakai bahasa Tarsan sementara waktu gitu kan. Artinya 1-2 kata yang kita paham mungkin bisa kita berkomunikasi gitu, sampai kita juga bantu mereka untuk berkomunikasi bahasa Indonesia ya.
artinya ya ada timbal balik begitulah. Cuma ring 3 adalah dakwah dai lokal. Gitu. Berarti kalau dai lokal tuh memang secara agama Pilihan, orang-orang pilihan. tapi dari mualaf juga. Mualaf juga. Oh, karena kan mengajarkan tauhid itu penting banget ya Bun ya. Makanya mereka kan disendirikan nanti. Mereka kan dilatih khusus. Makanya kan kita tidak hanya 1-2 bulan. Saya 1,5 tahun. Sulawesi Tengah. Masya Allah. Makanya ada unsur Utara, Bun? tarbiyah. Sulawesi Utara ini baru 8 bulan. Oh, udah masuk juga tuh. Sudah. Alhamdulillah ke pelosoknya juga. Masya Allah. Alhamdulillah. Kan saya Sulawesi Utara jadi saya tanyakan nih. Alhamdulillah. Masya Allah Bun. Tantangannya apa Bun? Selain bahasa ya, selain bahasa dan Medan. lokasi, medan gitu, itu apa lagi Bun? Ya mental ya, tantangan Itu mental. penting sih ya, mental. Banyak orang tumbang di situ ya Bun. Tumbang di situ. Kemudian masalah loyalitas. Nah, itu juga loyalitas, penting tuh. karena bagi orang yang tidak loyal, mungkin ya saya maklum ya, mungkin yang masih jiwa-jiwa muda, mungkin dia kaget dengan lokasi yang yang ekstrim ya. Mungkin tidak ada lampu jalan, tidak ada kafe. Ya bagaimana di tengah-tengah perkampungan yang dekat hutan itu ada begitu kan, tidak ya. Maka biasanya sih yang saya mau kader-kader yang saya bawa dari Jakarta itu mungkin dari sisi mental kali ya. Mungkin mereka juga masih muda gitu ya, masih perlu banyak belajar lagi untuk dakwah yang khusus begini, kecuali mungkin yang memang dari kecilnya itu berasal dari keluarga yang memang keluarga pendakwah, yang memang dia melihat orang tuanya dakwah dan sudah dibawa sejak kecil, itu mungkin beda kualitas mentalnya. Tapi yang biasanya belum pernah itu pasti tumbang. Nah, tapi nggak apa-apa, itu semua kan berproses. Biasanya tumbang, tapi nanti ada yang semangat lagi. Ada yang nanti berapa tahun kemudian, Bunda saya ingin ikut lagi. Ya mungkin setelah dia merenungi gitu ya, setelah dia rehat sebentar, menghilangkan syoknya dulu ya. Nah, seperti itu. Tapi ya alhamdulillah sih yang saya berwarnanya begitu. Memang untuk upaya kaderisasi tidak semudah, tidak semudah yang kita bayangkan. Karena kan memang kalau secara mental kesabaran itu bukan hanya dari medan, makanan ala kadarnya, nah, iya tuh, listrik mungkin nggak ada, tempat tidurnya ala kadarnya, tempat tinggal mungkin gitu nggak sih Bun? Iya, karena ini cerita lucu aja ya. Saya suka ketawa juga di lokasi karena ya anak-anak dai muda yang saya bawa, akhwat ini ya. Tiba-tiba aduh pengen jajan coklat gitu, tapi nggak ada kan gitu. Saya sebut merek lagi ya, tapi maksudnya coklat gitu ya, nanti tit gitu. dan apa, aduh saya pengen makan kue ini kok nggak ada ya, jadi gitu-gitu aja sih, lucu gitu ya. Ya saya bilang ya tolong adaptasi gitu ya. Ya mungkin ada yang adaptasi 1-2 orang bisa, tapi makanya kalau saya biasanya nih pengalaman kayak gitu, kalau saya udah bersama mereka untuk sampai ke lokasi-lokasi terpencil begitu, biasa saya bawa 1 tas penuh snack-snack yang mereka akan rindukan selama 2 pekan kalau di pedalaman. Snack yang ada apa-apa. Awet tapi ya, kalau coklat tetap aja meleleh. Mungkin yang kacang-kacangan atau apa yang kue-kue apa yang artinya awet, tapi nanti abis itu mikir lagi tuh donat-donat model merek-merek yang tahu kan. Itu mereka sudah ya, tapi itulah, itu juga hiburan saya karena dengan begitu saya bisa ketawa juga kan. Betul. Lihat tingkah mereka yang konyol, lucu di lapangan kayak gitu. Terus Bunda pernah cerita tuh kalau nggak salah bangun masjid yang banyak babinya. Oh gimana tuh? Itu lucu itu, juga. Iya. Jadi perkara itu ya, kita bangun masjid di sana. Tadinya tuh musola gitu. Tapi kok jadi besar gitu ya, akhirnya jadi berkembang muslimnya ya. Jadi tadinya tuh mau bangunnya kecil gitu, musola. Tadinya tapi mau ternyata, bangun musola. Ternyata kok mungkin banyak yang menyumbang ya, support iya. gitu. Akhirnya kok jadi besar gitu ya. Akhirnya jadi masjid dan alhamdulillah di situ
kita tidak menyampaikan dalil-dalil Al-Quran, tapi atas izin Allah, kemudian banyak yang tertarik masuk Islam. Lalu yang tadinya situ perkampungan situ banyak sekali anjing dan babi, atas izin Allah juga karena mereka sudah masuk Islam kan, akhirnya mereka kan nggak pelihara anjing dan babi lagi gitu. Jadi akhirnya jadi berkurang. Terus antusiasme mereka waktu itu mereka belum syahadat ya, mereka baru kayak takjub mungkin lihat masjid gitu. Mereka yang pagari. Mereka yang pagari masjid itu, buat pagar supaya ternak mereka nggak mengganggu masjid. Lama-lama akhirnya mereka, alhamdulillah ya, atas izin Allah, tidak ada pemaksaan apa-apa, tidak ada dalil-dalil yang kita keluarkan gitu ya. Mereka menyukai Islam, masuk Islam gitu, dengan cara Allah. Gitu. Masya Allah. Nah, Bunda selain berdakwah ke pelosok dan ya nggak hanya di pelosok ya Bun ya. Kalau di kota ya paling taklim. Belum ya. lama juga ke Malaysia ya Bun untuk Malaysia, berdakwah. Bunda juga punya mengelola Yayasan Isa bin Maryam ya Bun. Nah, itu apa aja kegiatannya Bun? Iya, alhamdulillah ya. Setelah mencoba untuk mengurus yayasan, kemudian kegiatan dakwah ke daerah-daerah pelosok, lalu Allah kasih PR lagi gitu kan, bersama dengan lembaga dakwah, salah satu lembaga dakwah dari Malaysia, namanya Interaktif Dakwah and Tarbiyah Association. Ownernya itu Brother Lim Jui Sun, ya, seorang mu'alaf juga dulunya, lalu berkiprah untuk membersamai mu'alaf dan juga untuk menyampaikan dakwah Islam kepada mereka yang belum Islam gitu ya, arahnya ke sana. Dan saya merasa kami itu sevisi gitu, cara dakwahnya sama gitu ya, kemudian cara berhujahnya juga sama. Pokoknya saya merasa bahwa ya Allah, terima kasih Allah sudah pertemukan lagi dengan satu lembaga ini gitu. Di samping juga kalau boleh saya sebut, kalau di sini alhamdulillah atas izin Allah ada dosen saya juga, guru saya Ustadz Abu Didat yang ada di lembaga dakwah khusus Majelis Ulama Indonesia Pusat dan juga di Dewan Dakwah. Sekarang kerjasama sama beliau juga gitu ya untuk kegiatan-kegiatan dakwah, terutama untuk membina para dai-dai gitu yang akan dai-dai dari Dewan Dakwah. Salah satunya saya diminta untuk bisa ngebimbing juga, untuk bisa menjadi mentor gitu ya, ngajari seperti itu. Nah, yang di Malaysia ini alhamdulillah, jadi kita sudah ada proyek-proyek bersama, Masya Allah. gitu, terutama untuk proyek ke workshop dai gitu, workshop dakwah khususnya untuk para dai-dai supaya makin dilatih skillnya gitu untuk berdakwah seperti itu. Ya, doakan saja semoga saya sudah mewakafkan diri saya di jalan dakwah Islam. Artinya mudah-mudahan saya bisa tutup usia itu tetap di jalan dakwah itu, dan semoga langgeng dengan semua lembaga-lembaga dakwah yang memang sevisi ya. Supaya makin kuat dakwah Islam. Dan memang kita kan, saya sudah jelaskan tadi, harus ada ring-ring dakwah. Terutama ring awal ini kan itu sebagai sebuah pembuka gitu, penentu gitu ya. Ini nanti setelah itu estafet ke ring lembaga dakwah yang berikutnya lagi untuk mentarbiyah, untuk mengajar ya, untuk mendidik dan lain sebagainya. Nanti ring ketiga baru dari hasil didikan itu ada dai-dai lokal yang bisa kita serahkan lagi. Sekarang kamu pegang, kamu berada di ring 3. Jadi saling bersinergi ya Bun ya. Dan ketika kita sudah ada di jalan dakwah, otomatis saling terkoneksi ya Bun ya. Iya. Allah hadirkan tuh yang sama-sama sevisi kayak Bun bilang tadi. Betul. Luar biasa. Nah, ini nanti dengan IDT ya, yang dari Malaysia Kuala Lumpur ini, insya Allah bulan Desember itu kita akan ke Lombok dan ke NTT. Wow. Insya Allah. Apa itu sana? Dakwah workshop dakwah sekaligus kita ke kampung-kampung mu'alaf. Alhamdulillah. Wah, Masya Allah. Dan untuk semua Muslim, kita harus ambil bagian dalam dakwah. Meskipun hal yang terkecil ya Bun ya. Iya. Jangan hanya diam gitu, karena
Masya Allah di sekeliling kita banyak yang butuh support. Betul. Gitu. Jadi support itu kan bukan, aduh apakah saya harus turun lapangan kayak Mbak Nevi atau kayak Bunda Nevi, ya enggak juga. Enggak juga. Ada mungkin yang bisa support dengan pikirannya, dia memberikan masukan-masukan yang lebih menambah kreativitas dakwah ya. Ada juga yang bisa memberikan ini diri saya, mungkin saya ambil peran di mana, silakan. Kemudian ada juga saya nggak bisa kasih diri saya nggak bisa kasih waktu saya nggak bisa kasih pemikiran saya, tapi mungkin harta saya bisa kasih. Betul. Nah itu yang punya kelebihan betul. harta, yuk kita bantu Bunda Nevi untuk kita support Bunda Nevi dalam dakwahnya, karena luar biasa sampai ke pelosok di sana banyak yang membutuhkan. Berapapun insya Allah sangat bermanfaat. Amin. Ya Bun ya. Bismillah ya. Insya Allah. Insya Bun, Allah 7 tahun 2016 6 tahun ya Bun? 6 tahun ya. 6 tahun lost contact dengan keluarga. Seandainya Allah takdirkan mereka buka channel YouTube dan nonton ini, apa yang mau Bunda sampaikan ke mereka? Ya, yang pertama saya sampaikan adalah selalu saya berdoa semoga adik saya Claudi Nanlohi, kemudian saudara-saudara saya berharap kita bisa ketemu lagi, saya bisa bertemu dengan mereka, berjumpa dengan mereka, dan kondisi, maksudnya jangan melihat bahwa dengan kacamata kebencian gitu karena sudah perbedaan akidah, tetapi kita sama-sama adalah makhluk Tuhan yang tentu punya hati, ya, punya perasaan, punya rasa cinta, rasa rindu untuk ketemu. Mudah-mudahan Allah bukakan jalan untuk kita bisa ketemu dalam kebaikan, tentunya dalam keadaan sehat walafiat. Saya berharap saya bisa bertemu dengan adik saya, dengan keluarga besar saya. Persoalan nanti jangan melihat bahwa persoalan Islam itu menjadi sesuatu persoalan yang akan menutup jalan persaudaraan. Tidak seperti itu. Justru saya ingin membuktikan bahwa walaupun saya sudah Islam, tapi tetap saya mencintai mereka. Betul. Seperti itu. Karena kan memilih sebuah keyakinan itu kan hak prerogatif kita juga ya. Yang Allah sudah kasih hak itu untuk kita bisa memilih. Tentu mudah-mudahan jangan menjadikan fenomena saya Islam ini menjadi sesuatu yang sudah buruk sekali gitu. Tapi walaupun saya Islam, tapi saya tetap mencintai, menyayangi keluarga saya, bahkan mendoakan semoga kita bisa bertemu. Jadi ya memang begitu, kita doakan ya. Semoga Bunda Nevi bisa kembali bersilaturahim dengan keluarganya, adiknya, meskipun ada perbedaan akidah, karena ya kembali lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu dan untukku agamaku. Kalau bisa berjalan berdampingan meskipun berbeda, itu kan lebih indah ya Bun ya. Insya Allah kita doakan bersama ya. Nah, harapan Bunda ke depan dalam dakwah ini apa? Atau program-program Bunda yang belum terrealisasi apa aja Bun? Ya, harapan ke depan tentunya tetap di jalan dakwah Islam ya, artinya tetap untuk menyampaikan Islam terutama kepada orang-orang yang belum Islam, yang belum tahu tentang Islam gitu ya. Dan yang program-program tentunya ada banyak program-program dakwah yang mudah-mudahan nanti bisa disupport ya oleh saudara-saudara seiman, terutama di dalam upaya untuk membina, membersamai mu'alaf, dan terutama juga untuk ke daerah-daerah pelosok ya, karena seperti tadi yang saya katakan bahwa beban dakwah itu Allah berikan kepada semua hambanya. Betul. Jadi bukan hanya kepada kaum ulama, kiai ataupun ustadz-ustazah, tapi semua hamba seluruh Allah, seluruh umat muslim ya, itu ada beban dakwah yang Allah berikan. Maka ambil peran di situ. Kadang kan orang pikir, aduh saya ibu rumah tangga, saya bingung dakwah apa ya. Loh, dakwah kan bukan harus kita ada di lapangan seperti saya gitu ya. Allah sudah perlengkapi dengan skill-skill yang
bukan sebentar saya belajar gitu ya, puluhan tahun saya belajar gitu. Tapi artinya apa saja sih yang bisa diberikan waktu, mungkin kita bisa berikan pemikiran kita. Banyak sahabat juga Rasulullah kan memberikan hartanya. Betul. Memberikan hartanya. Jadi harta yang ada mungkin kita nggak bisa sampai ke pelosok sana, tapi harta kita sampai. Dan apabila, ini yang saya ingin selalu katakan, apabila mu'alaf ini disupport sampai akhirnya dia mendalami agama dan dia menjadi seorang muslim yang kafah, maka amal-amal yang dia kerjakan itu juga menjadi bagian yang akan diberikan, pahalanya ya, pahala jariah. Jadi amal jariah. Pahala yang dilakukan oleh si mu'alaf itu akan juga dapat kepada mengalir ya, mengalir juga kepada para donatur seperti itu. Masya Allah. Jadi amal-amal yang dikerjakan oleh mu'alaf itu pahalanya mengalir juga kepada para donatur. Itu salah satu yang dikatakan harta yang dibelanjakan di jalan Allah. Iya, seperti itu. Jadi kadang kita tuh terbuai gitu ya, kita ingin membelanjakan itu sebanyak-banyaknya di dunia, tapi kita lupa menyimpannya untuk akhirat. Betul. Akhirnya ketika nanti sudah di akhirat kita miskin, artinya kita tak punya apa-apa gitu, bekal yang kita bawa nggak ada apa-apa. Kita pulang kampung saja, kalau mudik lebaran ya, pasti kan kita sudah luar siapkan biasa tuh prepare-nya ya. Prepare-nya kan kita sudah siapkan semuanya itu. Iya. Nah, kenapa ketika kita mau pulang nanti ke kampung akhirat, ke hadapan Allah kita nggak punya bekal apa-apa yang disiapkan. Makanya kalau kata orang harta itu nggak dibawa mati ya. Kita bikin bagaimana harta kita bisa kita bawa mati. Itu Masya Allah. Bukan berupa uang lembaran-lembaran, tapi berupa ya itu kita pakai di jalan Allah. Ya, betul. Seperti itu. Mudah-mudahan ya semua orang terfahamkan dengan ini, Insya Allah, dan beramai-ramai mensupport, karena banyak yang harus dikerjakan ya. PR masih banyak PR. Masih banyak PR supaya paling tidak kita bisa berhujjah di hadapan Allah, walaupun kita cuma ambil bagian kecil aja. Iya, berapapun. Insya Allah sangat bermanfaat. Nah, itu kita bisa berhujjah di hadapan Allah bahwa bukan saya tapi harta saya kasih gitu. Benar-benar. Allahu Akbar. Bun, saya takjub loh Bun, Masya Allah. Iri ya kita melihatnya ya. Masya Allah. Apa sih Bun yang sampai Bunda tuh sekarang udah sebegitu kokohnya gitu. Kalau lihat dari background Bunda sebelumnya, ini baru 6 tahun loh Bun. Ini saya yang udah terlahir dari bayi keluar udah muslim, ini kayaknya masih jauh banget. Ini Bunda 6 tahun udah luar biasa. Apa Bun? Luar biasanya tuh Allah ya. Saya hanya hambanya yang saya menyadari bahwa hidup saya ini kan tentu tidak tahu ya kapan ya, sampai kapan gitu. Hanya dari dulu itu kan terbersit ingin mati dalam keadaan berbuat kebaikan. Nah, jadi itu yang mendorong, mensupport saya untuk berada pada fase sampai saat ini kayak gitu. Banyak orang yang tanya juga sih kenapa ya, kayak maksudnya apa yang membuat sampai sebegitunya. Mudah-mudahan ini selalu menjadi peringatan bagi saya, cinta kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Itu. Makanya saya tadi kan katakan tak kenal maka tak sayang. Kalau sudah sayang maka timbul cinta. Benar. Nah, itu yang harusnya memang muncul dalam diri setiap hamba Allah, supaya mencintai Allah dan Rasulnya, sehingga kalau sudah cinta maka beban berat apapun kan jadi ringan. Ya kita tahulah bagaimana kalau kita mencintai seseorang, mencintai suami dulu ya, walaupun berat gitu tetap dijalani karena ada perasaan cinta. Seperti itu. Seringkali saya baru tadi tanya, sebenarnya dakwah itu milik siapa sih gitu? Milik kita semua gitu, hamba Allah. Oke. Sekarang saya tanya, kadang kan mulut dan hati tak sesuai ya. Betul. Bilang itu adalah tanggung jawab kita semua, tapi seringkali kita hanya melihat bahwa itu bukan tanggung jawab kita. Maka seringkali saya katakan
kalau itu ditanyakan kepada kita, sebenarnya dakwah ini tanggung jawab siapa? Maka harusnya kita tunjuk itu tanggung jawab diri saya. kita sendiri. Tanggung jawab saya. Jadi tunjuk diri kita dulu sendiri. Bukan semua hamba Allah. Semua hamba Allah itu artinya seringkali kita akan beralasan gitu. Nunjuk orang ya, otomatis. Menunjuk orang. Jadi baiknya kita menunjuk itu adalah tanggung jawab saya. Artinya bahwa itulah menunjukkan komitmen ya, kesungguhan gitu. Ya hidup kita untuk apa sih gitu? Kita kan mau mati dalam kebaikan kan? Yeah. Nah, maka kita sudah harus mempersiapkan model kebaikan apa gitu. Gitu. Ya pasti Bunda juga begitu. Sudah berencana saya akan. Ya kalau kita mau berbuat apa sih kan kita berplanning ya. Maka kematian pun juga harus berplanning. Seperti itu. Dan agar kita juga layak dikatakan umat Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala sayyidina. Iya betul. Tapi untuk menjadi cinta, pasti Bunda juga membaca surat cintanya Allah ya. Tentu. Prosesnya, yaitu ayat-ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran. Nah, ayat apa yang paling menohok nih kayaknya nih sampai Bunda, oh iya, semakin kuat, semakin menguatkan. Pasti Bunda ketemu ayat-ayat. Betul. Yang paling membuat saya kokoh sekali, maksudnya ya, semua ayat Al-Quran itu pasti karena gini, saya kalau menemui masalah, walaupun saya belum bisa, maksudnya secara baik sekali membaca Al-Quran gitu ya, karena masih dalam berproses, tapi paling tidak ketika ada masalah ataupun ada rencana apa saja gitu, saya selalu cari jawabannya itu di Al-Quran. Jadi buka Al-Quran untuk melihat. Karena Al-Quran itu kan sumber segala hal yang kita butuhkan ada di situ. Jadi itu boleh dikatakan buku berharga untuk saya, begitu. Betul. Sangat berharga. Bahkan ayat yang saya suka itu ya Ali Imran ya. Ali Imran surat ketiga ayat 19-20 tentang kedudukan agama Islam. Jadi saya makin kuat di situ dan makin berpegang bahwa insya Allah saya sudah berdiri pada tempat yang benar. Benar. Seperti itu. Karena Islam itu kebenaran. Kebenaran. Jadi kan kita berpijak kalau di tempat yang benar, insya Allah kita nggak goyah. Seperti itu. Ya itu yang membuat saya selalu pegang. Itu kalau Bunda tadi tanya ayat apa sih ya, saya katakan. Tapi semuanya sama. Bahkan pertama sekali yang membuat saya akhirnya jatuh cinta kepada Islam justru surat Al-Fatihah. Nah itu Bun, surat Al-Fatihah itu yang sering justru dibuat olok-olok sama orang Kristen lah. Kok masih minta diberikan jalan yang lurus gitu? Iya betul. Dan justru itu Bun? Itu justru jadi ini saya juga dulu bagian dalam diri saya juga gitu ya, sebelum saya Islam. Jadi pertanyaan saya gitu. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah ya kami jalan yang lurus. Sampai akhirnya saya menemukan ternyata dalam Alkitab juga Nabi Daud juga berdoa begitu. Tuhan Allahku, berikanlah kepada hambamu ini petunjuk jalan yang lurus. Itu saya kaget, saya shock gitu. Karena akhirnya saya menemukan bahwa ternyata dalam Alkitab ada juga. Nah, sampai akhirnya karena saya tahu Al-Quran itu sama seperti Alkitab bahasa Ibrani dari belakang ke depan, ya, dari kanan ke kiri. Kalau yang lain-lain seperti Umi Erena, Ustadz Nababan, kan mereka nggak tahu ya, kirain seperti buku biasa kan, akhirnya bukanya halaman belakang kan, kiri akhirnya ke kanan. ketemu Anas. Iya, Anas. Nah, Al-Ikhlas. Maaf, bukan Al-Ikhlas. Al-Ikhlas. Iya. Maaf, Al-Ikhlas. Tentang konsep ketuhanan itu. Nah, itu. Karena mereka butuhnya itu. Nah, karena mereka waktu itu terbentur dengan keyakinan yang Trinitas itu kan, Trinitas. Nah, saya butuhnya itu tadi ihdinas siratal mustaqim itu. Maka akhirnya saya bertemu dengan surat Al-Fatihah. Terus setelah menjadi Muslim, apa yang Bunda? Nah itu akhirnya saya memang betul setiap Muslim itu, setiap kita ya, itu memerlukan petunjuk jalan yang lurus setiap saat. Jadi bukan berarti kita belum memiliki jalan yang lurus,
sudah dimiliki, tapi siapakah yang bisa menjamin kalau kita Ya, akan nggak terus di belok rel yang gitu. lurus itu, gitu kan? Jadi ayat itu sebenarnya adalah permohonan kita kepada Allah untuk tetap istiqomah. Betul. Memohon Jadi bukan sama berarti Allah. belum menemukan jalan yang lurus, tapi justru Islam itu jalan yang lurus, tapi umatnya ini, hamba Allah ini ya, yang disebut Muslim ini bisa nggak gitu, tetap di rel yang lurus ini. Maka kita harus selalu meminta beri petunjuk supaya terus berada di jalan yang lurus itu. Mungkin seperti itu ya. Karena luar biasa godaan di sekeliling ini luar biasa. Dan gitu sholat ya. 5 waktu itu kan menjadi tiang ya. Betul. Untuk artinya mungkin sudah 5 waktu itu aja kita masih bisa sempat maksiat ya. Gitu. Benar. Apalagi kalau enggak sama sekali Nggak gitu sholat, ya, enggak sholat ya. Yang sholat 5 waktu aja sudah penjagaannya sampai sholat 5 waktu aja bisa terpleset gitu ya. Makanya itu betul sekali kalau sholat itu betul-betul tiang penjaga gitu ya. Mudah-mudahan terhindar dari hal-hal mudorot kan. Iya benar. Dia mau buat mudorot lagi, aduh udah mau sholat kan. Gitu. Iya, jadi yang masih bolong-bolong sholat juga, yuk lebih istiqomah lagi, semangat lagi untuk menjadi muslim yang kafah. Insya Allah ya, minimal sholatnya dijaga ya. Alhamdulillah. Harusnya Nah, begitu. karena memang ihdinas siratal mustaqim itu, nah ini untuk yang suka mengolok-olok atau suka nanya, nah ini udah dijawab ya sama Bunda Nevi bahwa ya memang bukan kita meminta karena kita belum di jalan yang lurus, justru karena kita udah di jalan yang lurus. Nah, untuk itulah kita memohon sama Allah agar terus ada di jalan itu. Iya, betul. Supaya terpelihara tetap di jalan yang lurus itu. Betul. Ada lagi yang mau disampaikan untuk para mualaf atau orang-orang yang sekarang lagi dalam pencarian? Nah, Ya, saya doakan. sedang dalam ya. pencarian, nah Bun, boleh. Saya doakan semoga bagi mereka yang sedang dalam pencarian, disebut juga itu mu'alaf ya. Mualaf, ya Mu'alaf benar. juga artinya orang yang Sedang belajar. tersentuh hatinya kepada Islam, entah dia tersentuhnya karena apa, tapi saya doakan semoga Allah makin memperteguh, memperkuat iman, semoga hidayah itu segera disambut, karena hidayah itu kan ada bisa disambut, bisa juga tidak disambut, artinya ditolak. Maka mudah-mudahan kita menjadi bagian orang-orang yang menjadi bagian dari orang-orang yang selalu menyambut hidayah Allah itu. Ya, bagi mereka yang dalam masa-masa mencari-cari kebenaran Islam, kemudian bagi mereka yang sudah bersyahadat, yang baru bersyahadat dan masih terus belajar, tetap semangat ya, karena kita selalu minta kepada Allah mudah-mudahan diberikan ketakwaan, dan apabila berprosesnya nanti berhasil berproses selesai dengan masa-masa ujian itu, insya Allah ada kemenangan. Insya Allah. Insya Allah. Jadi untuk yang para mualaf yang sedang dalam pencarian atau yang baru bersyahadat dan masih mudah goyah, itu pesan-pesan dari Bunda Nevi ya. Nah, tadi Bun, terakhir Bun, kita highlight itunya. Ali Imran. Ya, Tadi Ali Imran Quran surat ayat 19 sampai 20 19 sampai 20 ya. Yang penasaran, yuk buka Quran. Dan untuk yang belum mengenal Islam, boleh pelajari Islam dari kitab sucinya, dari sunnah-sunnahnya ya. Jangan mendengar hanya dari framing media atau stigma-stigma negatif. Tak kenal, betul. maka tak sayang. Alhamdulillahirrabbilalamin, demikian sharing hijrah kita kali ini. Sangat menginspirasi karena yang narasumber yang hadir hari ini luar biasa inspiratif ya. Insya Allah semakin memotivasi kita dalam rangka ketaatan kepada Allah. Terima kasih Bun. Jazakillah khairan katsiran. Jazakillah khair, Masya Insya Allah Allah. kita doakan Sama-sama. Bunda Nevi semoga istiqomah dan Amin. sesuai doanya beliau diakhirkan atau diwafatkan dalam keadaan sedang berdakwah. Insya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sebelum saya tutup, jangan lupa like, subscribe, komen di bawah sini, share sebanyak-banyaknya, dukung terus channel Kisah Hijrahku agar bisa terus menjadi sarana dakwah yang lebih luas lagi. Yuk hijrah
Karena hijrah bukan hanya milik mereka para mualaf, tapi juga milik kita yang sudah terlahir sebagai muslim, tapi masih lalai dalam menjalankan perintah-perintahnya. Saya Yuli Puspitasari undur diri, dan Bunda Nevi. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.